Bang Andi. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran jelas Gerunda. Oke, baik sahabat-sahabat sekalian, dimanapun sahabat berada yang menyimak kemudian kami yang ada di sini. Saya mungkin sudah diinformasikan oleh teman-teman lebih dulu ya, bahwasanya terkait dengan pelaporan dari pihak Kristen kepada yang ditujukan kepada apologet Islam kemudian itu ada dua saksi khususnya yang terkait dengan pelaporan kepada Bang Suma. Yang pertama Silo Gila dan yang kedua adalah Lina Tidak Jaya. Kan ini ya dua oknum ini yang menjadi kekuatan dosmen untuk kemudian melaporkan saya sebagai pembina apologet Islam Indonesia, dengan tujuan mereka melaporkan itu untuk menghentikan langkah yang menghalau pergerakan pendangkalan akidah, dalam hal ini gerakan kristenisasi yang dipelopori oleh misionaris yang ada, di antaranya adalah Lina Tidak Jaya itu sendiri. Jadi upaya ini kemudian yang dipelopori oleh pakar joget sedunia, ya, si Dosmen, untuk kemudian apologet Islam Indonesia ini yang menjadi ancaman yang paling mematikan bagi gerakan mereka untuk dihentikan. Oleh karena itulah kemudian mereka berupaya keras untuk bagaimana bisa membuat Bang Suma dan tim berhenti untuk menghalangi mereka. Nah, yang terjadi hari ini teman-teman sekalian, saya katakan bahwa si Logicrot itu dilimpahkan ya kasusnya kemudian dari Polda Riau ke Poldasu. Dan teman-teman kita yang ada di Sumatera Utara ini, yang berada di bawah ormas besar yaitu GAPAI, Gerakan Anti Pemurtadan Penistaan dan seterusnya, itu akan mengawal si Logicrot ini supaya bisa kemudian masuk kuliah di kampus Poldasu. Itu yang pertama. Kemudian si Lina Tidak Jaya juga itu dikabarkan insya Allah akan ada panggilan ya ke beliau untuk juga mendaftar umroh di Vatikan ya, mudah-mudahan kemudian diterima umrohnya. Ya, saya katakan umroh karena nanti di sana dia itu ya mungkin pakai upayakan kemudian menggunakan pakaian muhrim, pakaian ihram. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini upaya-upaya yang kita lakukan, upaya yang dilakukan oleh API yang selama ini dianggap diam dengan adanya penistaan di mana mereka pelaku justru merasa korban. Nah, ini juga sementara kita kejar adanya orang yang juga menginjak Al-Quran di komalnya Latalibe, ya. Ada juga seorang yang menginjak kitab Al-Quran. Lalu saya dengar si Talibe ini juga menantang API katanya ya, entah apa-apanya orang-orang yang rusak kayak gitu. Di komalnya dibiarkan ada orang melakukan penginjakan Al-Quran. Kita kejar juga dia. Kita kejar, mau Islam, siapapun yang melakukan penistaan, itu kita kejar. Insya Allah teman-teman bisa dengan mudah nantinya, mudah-mudahan ke depan bisa melakukan gerakan cepat untuk melakukan tindakan-tindakan preventif terhadap para penista ini. Untuk itulah kemudian saya mengajak
kekuatan kita harus kita galakkan, kemudian kita perlihatkan bagaimana aliansi ormas-ormas bersatu padu kemudian mengusung, mereka berdeklarasi untuk mendukung apologet Islam Indonesia untuk menghalau pergerakan-pergerakan pendangkalan akidah. Nah, kita umat Islam mungkin tidak bisa bergabung secara fisik di sana dikarenakan kesibukan-kesibukan kita masing-masing. Untuk itu, ya saya mengajak sebagai ketua pembina apologet Islam Indonesia, mengajak kepada siapapun, kita bantu pergerakan ini, kita serukan kemudian pada sahabat-sahabat di bulan suci Ramadan ini, mari kita galakkan persatuan kita, kita buktikan dengan memberikan sumbangsi yang kita bisa. Tentu sahabat-sahabat tahu kalau terkait dengan pelaporan itu kita membutuhkan kemudian biaya, dan apologet Islam Indonesia siap pasang badan untuk melakukan pelaporan-pelaporan ini. Untuk itu mari bantu apologet Islam Indonesia ini untuk bisa berjalan agar semua penista, penghina, bukan pendebat ya, yang mendebat baik seperti yang kita berdebat dengan tadi itu jangan. Yang dimaksud di sini adalah penghina, penista seperti RK, kemudian siapa lagi yang RK, kemudian Kudis. Kudis, Kilatnat, kemudian siapa lagi? Edwin Botak. Agator, ya Edwin Botak, Sikap Belama, kemudian STT Nias, kemudian Saifuddin, Kak Blampe, dan si CP, Congorpedia, itu semua kita akan kejar. Ya, termasuk Yosep, betul. Kita akan kejar semua data-data yang ada, kita akan kejar. Tentu ini bisa berjalan kalau kita memiliki mesin penggerak. Mesin penggeraknya tentu adalah apologet Islam Indonesia, dan mesin ini bisa bergerak apabila mesinnya memiliki BBM. Nah, itu dia. Jadi mohon supaya disuplai BBM ke apologet Islam Indonesia. Termasuk si Raja Debat. Kalau mereka menghina, menista, punya bukti penghinaan, penistaan terhadap Islam, silakan dilaporkan. Kita sudah membentuk tim kuasa hukum dan alhamdulillah sudah ada tanda-tanda keberhasilan, teman-teman. Ya, Islam akan tetap dimenangkan dari orang-orang kufur yang ingin menghentikan kemudian langkah Islam untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Ya, termasuk widara, lidara, ya itu semuanya kita upayakan supaya mereka tersentuh hukum. Kita ini yang korban, malah kita yang mau dijadikan sebagai pelaku. Nah, ini siasat mereka itu sangat luar biasa. Nah, untuk itu sekali lagi saya mengajak kepada saudara-saudara, kalau kalian punya giroh, kalian punya semangat membela dinul Islam, mari silakan ambil bagian. Seperti biasa diserahkan kepada apologet Islam Indonesia untuk menjalankan kemudian reaksi-reaksi yang mereka yang ada dihasilkan karena aksi-aksi mereka. Ya, termasuk Al-Hayat, ya, semua pokoknya yang menghina, menista itu kita akan ajak mereka supaya berhenti untuk menghina, menistakan. Silakan Anda keras dalam berdiskusi, silakan Anda tegas dalam berdiskusi, Anda boleh bercanda dalam berdiskusi, tapi berdata sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab suci umat Islam. Begitu juga kami, apa yang tertulis dalam kitab saudara. Sekali lagi mari teman-teman, kami mengajak, mari kita kuatkan persatuan dan kesatuan kita mumpung bulan suci Ramadan. Ini kesempatan kita, ya, kita kumpulkan donasi untuk bagaimana kita jalankan pergerakan umat Islam ini agar semua penista dan misionaris-misionaris ini bisa memahami bahwa ketika umat Islam itu diseru untuk bersatu, maka tak butuh hitungan 1, 2, dan 3, semua akan berlomba-lomba mengambil bagian. Kita ada Yayasan Apologet Islam Indonesia sebagai wadah untuk itu. Jadi silakan bendahara kita ada Bunda Rahma di sini, ya, ada Bang Handi, ada siapa, Dinda Kores, semuanya lengkap kurasa, ada Dinda Kores, ada kemudian
siapa Bang Handi, ya, sebagai orang-orang yang insya Allah akan memegang amanah untuk menjalankan reaksi atas aksi yang dilakukan oleh saudara-saudara Kristen. Ya, mungkin Bunda Rahma bisa menuliskan atau teman-teman di bawah bisa menuliskan nomor daripada rekening Apologet Islam Indonesia sebagai rekening penampungan dalam pergerakan ini. Silakan buktikan giroh kita. Kita tidak ingin Islam itu dihina. Kita tidak ingin Islam itu direndahkan oleh orang-orang yang kemudian tidak sedikit pun memiliki pengetahuan tentang Islam. Mari kita ajarkan mereka kemudian untuk menghargai Islam dengan cara penghinaan-penghinaannya itu mereka harus bayar kemudian. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi kondisi sekarang ini si Logicrot itu sedang kita upayakan dan alhamdulillah berhasil, ya. Beliau dialihkan kemudian ke Sumatera Utara untuk kemudian bisa diproses, ya, sesuai dengan hukum yang berlaku. Begitu juga si Lina Tidak Jaya dalam waktu dekat juga. Tentu hal ini bisa tercapai apabila kita bekerja sama dengan baik, solid, terencana, terstruktur, ya teman-teman. Jadi gerakan kristenisasi, gerakan pemurtadan, pendangkalan akidah kita harus lawan. Dan Api Pasang Badan beserta dengan teman-teman yang ada di Sumatera Utara, alhamdulillah semalam kita sudah deklarasi bersama untuk membangun komitmen, menjaga, menghalau gerakan-gerakan pemurtadan agar tidak terjadi bukan hanya di Sumatera Utara tapi seluruh Indonesia bahkan dunia. Kita harus menggalakkan itu. Kalau masih ada yang ingin berdiskusi, silakan kita berdiskusi dengan baik. Tetapi kalau ada yang menista, maka kita harus bawa mereka ke jalur hukum. Silakan teman-teman, berapapun itu, kami dari Apologet Islam Indonesia ikhlas menerimanya tanpa paksaan, ya. Kami akan ikhlas menerima tanpa merasa terpaksa atau merasa terbebani. Nah, insya Allah kami akan amanah untuk menjalankan misi ini, ya, sehingga apa yang kita inginkan para penista itu bisa merasakan betapa indahnya di perkuliahan atau di universitas yang akan kita siapkan untuk mereka. Silakan, nomor rekeningnya sudah ada di bawah teman-teman sekalian. Silakan Bang Handi dan juga teman yang lain. Makasih Deng Gurunda. Oke teman-teman ya, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita kembali bersatu saudaraku ya, supaya apa yang disampaikan guru kita Bang Zuma terwujud, tercapai. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Ya, silakan Bunda. Oke, jadi teman-teman, bagi yang saudara-saudaraku yang mau menyalurkan infaknya, donasinya ya, seperti biasa, sampaikan ke rekening BNI. Itu udah banyak saudara kita yang menghafal di bawah ya. BNI, Bank Negara Indonesia ya, Yayasan Apologet Islam Indonesia. Rekeningnya 77775170. Jadi 5 kali 7 51770. Apa itu panca ya? 7 panca 51770. Jadi bawa udah banyak hafal ya. Jadi berapapun itu saudaraku, kami ikhlas, kami bersyukur menerimanya. Makasih atas partisipasinya, dan jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Itu slogan. Ya, Masya Allah, Bunda Rahma. Ya, jadi teman-teman yang sudah melakukan transfer, silakan nanti tanda buktinya diserahkan ke Bang Handi ya, supaya kita bisa kemudian mendokumentasikan siapa aja di antara saudara-saudara kita Muslim yang sudah mengambil bagian di dalam pergerakan ini. Karena ini tidak bisa kemudian kita biarkan ya teman-teman. Kita tidak bisa membiarkan mereka semakin kurang ajar nanti kalau dibiarkan saja. Kita akan kejar mereka supaya mereka itu menjadi
contoh bagi yang lain untuk tidak ada penista. Kalau sudah ada penista, kita akan menyampaikan Islam itu dengan damai, mereka juga akan menyampaikan agama mereka dengan baik, sehingga berdiskusi, bertemu kita dengan mereka dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang baik dalam berdiskusi, tak ada lagi menghujat, tak ada lagi menista. Seperti itu. Karena selama ini kita cuma reaksi dari aksi yang mereka lakukan. Betapa banyak penistaan terjadi di mana-mana dan itu masif betul-betul. Begitu juga gerakan yang mereka lakukan di bawah tanah. Ya, mereka muncul tiba-tiba pakai kopiah, pakai jilbab, apalagi menggunakan kitab mereka dalam bahasa Arab, segala macam teteh bengek yang mereka lakukan. Kemudian untuk melakukan bagaimana modus mereka memperbodoh, ya, memperbodoh dan kemudian membuat anak-anak kita itu jauh dari Islam dengan seperti yang dilakukan oleh Lina Tidak Jaya, bertanya, beriman kepada Injil, beriman kepada kitab apa aja, kitab Injil. Habis itu disuguhkanlah Bible yang dari Barat itu, seakan-akan itu adalah Injil. Nah, ini harus kita hentikan. Pengajaran-pengajaran seperti itu harus kita hentikan. Untuk itulah sekali lagi ya, mari kita dukung kegiatan ini, karena kami tidak akan pernah tinggal diam. Namun ketika pun Anda tidak mendukung, ya maka kami juga tidak akan pernah bisa maksimal dalam pergerakan. Izinkan kami bergerak membuktikan kepada umat dengan saudara, ya juga ikut berpartisipasi di dalamnya. Umat Islam kalau bersatu, Masya Allah, kita di Indonesia 200 juta lebih. 200 juta lebih kita di Indonesia. Kalau kita bersatu kemudian mewujudkan tekad ini untuk membasmi para penghujat, membasmi semua para penista Islam, Masya Allah, kita akan benar-benar menjalankan Islam ini tanpa harus ada lagi terbebani, terganggu oleh gerakan-gerakan setan yang mereka mengatasnamakan agama, tapi sebenarnya mereka itu adalah perwakilan iblis yang kemudian senantiasa melakukan segala trik dan cara, metode untuk mendangkalkan akidah umat Islam, berpura-pura jadi Islam padahal mereka adalah orang kafir laknat. Ya, itu semua harus kita bersihkan. Nah, cara ini bisa terjadi, bisa kita aplikasikan apabila kita saling mendukung satu sama yang lain. 200 juta kurang lebih umat Islam di Indonesia. Mari jadikan api ini sebagai kendaraan, sebagai corong untuk menyuarakan anti pemurtadan bersama teman-teman kita yang ada, khususnya yang ada di Medan, Sumatera Utara. Teman-teman kita, sahabat-sahabat di sana itu sudah menyatakan sikap untuk membantu dan membangun gerakan-gerakan bersama dengan Apologet Islam Indonesia untuk menghalangi, ya, untuk menghalangi pendangkalan akidah, pemurtadan dengan berbagai macam metode yang mereka lakukan. Termasuk ya pemahaman atau stigma, pemikiran atau konsep doktrin yang dipahamkan di luar daripada Sumatera Utara, bahwa di Sumatera Utara itu adalah basis mereka, itu bohong, itu bullshit. Ya, mereka mengatakan bahwa di Sumatera Utara itu 50-50, 50%, itu juga bullshit. Ya, Islam di Sumatera Utara ini jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada mereka. Dan ya, Sumatera Utara juga bukan basis mereka. Itu bohong. Jadi jangan mau dikibulin dengan mengatakan, oh, Sumatera Utara itu adalah basis kami. Enggak. Di Sumatera Utara itu mayoritas Islam. Jangan mau dikuatkan dengan pemikiran-pemikiran sesat seperti itu. Sumatera Utara itu mayoritas Islam. Sumatera Utara itu tanah Melayu. Oke? Ya, jadi ada konsep mereka tebar kemana-mana. Sumatera Utara itu mereka mayoritas. Tidak, umat Islam itu mayoritas di Sumatera Utara. Itu yang perlu ditanamkan kepada watak atau pikiran atau otak anak bangsa. Ya, jangan mau dikibulin sama mereka. Itu sengaja mereka sebarkan hoax. Nggak ada. Di kota Medan itu jauh lebih besar umat Islam. Terbukti kemarin ketika kita pawai, itu aja. Pawai padahal tidak seberapa persiapan, tapi alhamdulillah 10.000 lebih masyarakat dengan spontan kemudian berlomba-lomba untuk hadir di pawai obor, yang kemudian difitnah oleh si dosmen bahwa itu adalah demo. Nanti dia gigit jari itu atas fitnahannya. Itu hoax yang sudah dia tebar demi untuk menipu orang lain.
Saya kira begitu. Sekali lagi, yang kesakitan hati kita akan terbayar ketika kita sudah berhasil kemudian ya menghalau, membasmi orang-orang ini untuk kemudian kita sekolahkan mulutnya, kita sekolahkan penghinaannya. Sakit hati kita ketika mereka mengatakan Allah, Allah, Allah. Dia menyebut nama Tuhan kita aja dengan sebutan yang kurang ajar, itu sudah menyakiti hati. Supaya mereka belajar untuk menghargai, mereka harus kita sekolahkan. Untuk itu, mari sahabat-sahabat, dukung kami. Jangan biarkan kami berjuang sendiri. Islam itu dikatakan dalam Al-Quran, wa'atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah kalian seluruhnya kepada tali agama Allah, agama Islam, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ya, itu kata Allah. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'angkatakum minha. Meskipun kata Allah kalian sudah berjalan di jurang api neraka, tetapi karena kalian bersatu dalam agama Islam, bersatu dalam memegang akidah Islam, maka aku Allah akan menyelamatkan kalian dari sana, dari jurang api neraka ini. Untuk itu mari buktikan kalau kita bersatu dalam pergerakan ini. Jangan hanya jadi penonton, jangan hanya jadi penikmat, tinggal tunggu hasil, jangan begitu. Mari kita berjuang. Ruang ada. Ruang kita ada untuk bersatu, ruang kita untuk ada kemudian memperjuangkan. Seperti yang saya nonton tadi, bagaimana video saudara Rudy Yohanes ya sudah kemudian menyanjung bahwa umat Islam itu ketika mengemendoi suatu pemberitaan maka mereka semua sekata seia sekata. Buktikan itu, karena memang benar ketika Islam itu diseru maka umat Islam itu sami'na wa ta'na. Jangan kikir dalam perjuangan dinul Islam. Jangan pelit, jangan takut miskin, kawan-kawan. Jangan takut miskin. Bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat, bagaimana umat terdahulu, umatnya Nabi Muhammad, ya menghabiskan hartanya, bahkan nyawanya mereka sumbangkan untuk agama ini. Kita hanya diajak untuk berpartisipasi, apalagi bulan suci Ramadan. Mari kita buktikan bahwa umat Islam itu adalah umat yang solid. Umat Islam itu adalah umat yang bersatu, satu tubuh. Ketika yang lainnya berjuang, maka yang lainnya pun memproduksi alat untuk dipakai untuk berjuang. Ya, saya kira begitu teman-teman. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan teman-teman sekalian yang mau menambahkan, kita ajak saudara-saudara kita seluruh Indonesia, 200 juta penduduk Indonesia yang merasa dirinya terluka dengan penghinaan, penistaan yang dilakukan oleh para misionaris ke Blampets. Tolong sekali lagi, mari kita bersatu. Kami siap untuk menjalankan misi paling terdepan untuk menghalangi mereka, menghalau mereka, dan mengajak mereka kemudian berdiskusi dengan cara yang baik. Mari bulan suci Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum untuk mempersatukan tekad kita menghalau semua pergerakan pemurtadan. Dan bulan suci Ramadan sebagai bulan yang menggalakkan kemudian pergerakan seluruh umat Islam Indonesia bersatu padu untuk menjaga generasi kita dari pendangkalan akidah dan gerakan-gerakan pemurtadan. Saya kira begitu adik-adik sekalian, sahabat-sahabatku sekalian. Silakan saya serahkan kembali kepada forum untuk supaya mengajak teman-teman kita. Kita akan tetap suarakan ini supaya apa yang menjadi cita-cita kita, menghindarkan fakatilu aulia syaitan, memerangi saudara-saudara yang setan, kita bersatu padu di dalam misi tersebut. Demikian, silakan. Masya Allah, inilah panglima kita, ikhwan. Panglima kita, Gurunda Zuma Zulkifli M. Abbas. Mantap. Apa Kang? Dikit Bang Kores, bagi teman-teman yang belum punya nomor Bang Handi, bukti transfernya DM aja ke DM saya yang ini ya. Itu aja, lanjut Bang Kores. Oke, nah itu ikhwan ya yang tadi aku maksud ketika penyampaian mengenai update terbaru dari API, biar langsung dari ketua pembina API kita Gurunda Zuma. Nah sekarang kan kalian udah lega tuh. Poinnya di sini aku ingin tekankan, dulu kalian ingin membela agama nggak tahu gimana. Nah ini sekarang Allah mudahkan dengan adanya API. Pakai ini API untuk bubukin para penghujat-penghujat laknatullah alaihim di luar sana. Jadi gunakanlah sebaik mungkin API ini gitu. Karena nggak ada yang abadi, my bre, nggak ada yang abadi gitu.
Nah, mumpung momennya sedang emas-emasnya, gunakan api ini sebaik-baiknya. Itu satu. Dan sekarang kalian pun tahu kenapa ada beberapa pelaporan yang kita hold dulu, karena ada beberapa pelaporan yang kita fokuskan juga, ikhwan. Gitu. Jadi nggak bisa semua serentak. Semua akan beres pada waktunya dengan indah, tapi berkala. Innallaha ma'asobirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, gitu ikhwan. Jadi gas terus, silahkan fastabiqul khairat dengan cara berinfak bersodakoh kepada api, sehingga nanti kalian akan melihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Para penghujat tumbang satu persatu. Pertama mereka memang sok-sokan gitu di room-room kan menghujat Islam. Jedar masuk ke berita, mereka menghilang sampai kabur ke Zang di Belanda sana. Nah, nanti setelah kabur, hidup sengsara, balik, ditangkap kan gitu. Simpelnya begitu, waktunya yang lama gitu, ikhwan. Oke. Nah itu nomornya udah dicatetin di sana. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah untuk semua yang telah berkontribusi melalui api untuk iman kita Islam gitu, ikhwan. Bang Kores, lanjut. Ini ya bukti pelaporan saya. Ini nama saya melaporkan Lina Wijaya ya. Lina Wijaya sama Agatha. Ternyata yang diburu sekarang adalah Lina Wijaya yang akan segera dipanggil oleh pihak kepolisian karena hujatannya itu terlalu ini ya ke Islam, yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah batu hitam yang berbentuk, saya nggak sanggup ngatainya ya. Jadi saya sendiri teman-teman ya yang melaporkan Lina Wijaya dengan saksi Bang Dio, saksi keduanya Pak Ang. Alhamdulillah sekarang udah diproses, tinggal nunggu waktu ya. Mudah-mudahan minggu ini insya Allah di hari Jumat akan segera diproses gitu Bang Kores. Tuh ikhwannya update tambahannya. Thank you. Kalian semua selamat menyambut salat subuh. Silahkan yang mau ke masjid, yang akhwat di rumah aja kecuali taraweh dan juga sholat id gitu ikhwan. Oke, lanjut, aku mau persiapan subuh dulu. Jangan close ya sampai jam 9. Wedan, keren sampai jam 9 guys. Ahimoto, masih monitor Ahimoto. Wah, kayaknya lagi ngimamin di Istiqlal nih. Lagi ini subuh. Oh, di sini belum. Transfernya ke rekening api, tolong diketik lagi tuh. Ada tuh di bawah ketikan rekening api. Ya, tambahin dulu Ahimoto, saya mau ini dulu. Lagi batuk bang. Saya juga lagi batuk.